Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita masuk ke materi berikutnya, masih di permasalahan program linear. Hanya saja kali ini metode yang kita gunakan berbeda. Sebelumnya kita menggunakan metode grafik, kasusnya maksimasi dengan minimasi. Kali ini materinya tetap sama, maksimasi minimasi itu permasalahannya, hanya saja metodenya yang kita gunakan berbeda. Metode kali ini yang kita gunakan metode simplex. Metode simplex sendiri memiliki keunggulan di mana dia bisa menyelesaikan lebih dari dua variabel. Jadi kalau grafik hanya bisa dua variabel karena ada sumbu X dengan sumbu Y, di simplex dia bisa lebih dari dua. Oke, di soal yang saya ambil dari untuk materi ini, saya ambil dari modul yang sudah saya share. Saya akan jelaskan dari modul itu, namun di modul itu penyelesaiannya hanya sebagian saja, tidak sampai akhir. Walaupun hasil akhirnya diberitahukan, tapi untuk mencapai hasil akhir itu tidak diberitahu. Jadi nanti akan saya berikan penyelesaian lengkapnya. Oke, langsung saya mulai. Ini saya share screen dulu materinya. Oke, ini dia metode simplex. Metode simplex di sini dijelaskan metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear program yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari dua. Maka untuk menyelesaikan digunakan metode simplex. Ini tadi yang saya maksud. Kalau misalnya metode grafik, dia hanya ada sumbu X dengan sumbu Y. Kan kemarin gitu, sumbu X dengan sumbu Y. Lebih dari dua, dia tidak bisa selesaikan. Kalau simplex, bisa, berapapun bisa. Ya, semakin banyak variabelnya, otomatis pengerjaannya semakin panjang. Oke, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan untuk penyelesaian metode simplex. Yang pertama, ini penting ya. Yang pertama, nilai kanan atau NK atau RHS. RHS ini singkatan dari right hand side. Jadi nanti nilai yang di posisinya sebelah kanan. Di sini dibuat nilai kanan dari fungsi tujuan harus 0. Jadi nanti kalau nggak 0 harus kita nolkan. Kemudian, nilai kanan dari fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, harus dikalikan dengan negatif 1. Jadi kalau dikalikan dengan negatif 1, otomatis hasilnya itu harus positif. Ya walaupun nanti nilai kirinya jadi negatif, karena kiri harus dikalikan. Ya, seperti itu. Berikutnya, fungsi kendala dengan tanda lebih kecil sama dengan harus diubah menjadi sama dengan menambahkan satu variabel slack atau surplus. Sedangkan variabel slack atau surplus disebut juga dengan variabel dasar. Berikutnya, fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk lebih kecil sama dengan cara mengalihkan dengan negatif 1, lalu diubah dengan bentuk persamaan ditambah variabel slack. Kemudian karena RHS-nya negatif, dikalikan kembali dengan negatif 1 dan ditambah dengan variabel artifisial atau variabel M. Ini yang berbeda untuk kasus maksimasi minimasi. Nah ini kalau lebih kecil sama dengan, ini yang ketentuan nomor 3 ya. Ketentuan nomor 3 ini digunakan untuk kasus maksimasi. Makanya di sini nilainya lebih kecil sama dengan. Nilai lebih kecil sama dengan itu berarti kita harus cari yang paling besar. Gitu deh, yang paling besar. Makanya nilainya lebih kecil sama dengan. Sebaliknya, yang aturan keempat ini berlaku untuk minimasi, untuk kasus minimasi. Jadi tandanya lebih besar sama dengan, dia diambil nilai yang paling kecil. Makanya dibuat tandanya lebih besar sama dengan. Perbedaannya adalah kalau di maksimasi hanya sekali penambahan variabel surplus atau variabel slack. Kalau di kasus minimasi, kalau tandanya ini lebih besar sama dengan atau kasus minimasi ada dua kali penambahan variabel. Yang pertama ditambahkan dengan variabel slack setelah dikalikan negatif 1, kemudian dikalikan lagi dengan negatif 1, kemudian ditambahkan variabel M. Ini aja perbedaannya nanti. Di modul ini lengkap, hanya aja kalian harus pahami dulu. Yang mana kasus maksimasi, yang mana kasus minimasi. Itu yang penting. Kemudian, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah variabel M. Jadi ini kalau tandanya sudah sama dengan, langsung dibuat variabel M. Oke. Ini kita masuk ke contoh, ini kasusnya kita lihat tandanya lebih kecil sama dengan berarti maksimasi. Kalau tandanya lebih kecil sama dengan, dia berarti maksimasi. Kita mulai dari contoh soal ini. Tujuannya, ini fungsi tujuan ya, Z ini fungsi tujuan, Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Ini ya, berarti tujuan kita Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Kemudian kendalanya ada, yang pertama ini ada persamaan 1, 2x1 lebih kecil sama dengan 8, kemudian
Persamaan kedua, 3x2 lebih kecil sama dengan 18. Kemudian persamaan berikutnya, persamaan ketiga, 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Ini 30-nya harusnya di sini. Oke. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Ketentuannya tadi sudah dijelaskan. Ketentuan untuk fungsi, kita mulai dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan, ketentuannya, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Ini nilai kiri, ini nilai kanan. Yang saya tandai ini nilai kanan. Ini nilai kanan harus 0. Berarti kalau ini kita buat 0, otomatis 3x1 dengan 3x2 harus kita pindahkan ke kiri. Kalau kita pindahkan sebenarnya sama ya caranya ya. Kalau kita pindahkan ke kiri ini sebenarnya ada aturannya. Di sini kalau misalnya ditambah negatif 3, harus kita buat 0 ya. Berarti ini harus dikurang negatif 3x1 harus dikurang negatif 5x2. Di sini juga harus dibuat negatif 3x1 dikurang 5x2. Jadi kalau di sini tadi 3x1 dikurang 3x1 ditambah 5x1 dikurang 5x2, berarti ini hasilnya 0. Ini makanya hasilnya 0. Ini. Nanti akan saya buat tambahan lah kenapa ini bisa jadi 0. Logikanya sederhana. Oke. Berikutnya, fungsi kendala. Aturan fungsi kendala kita lihat. Nih ya, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, kalikan dengan negatif 1. Kita lihat. Kebetulan nilainya positif semua. Jadi aturan nomor 2 tidak perlu kita gunakan. Berikutnya, fungsi kendala dengan tanda lebih kecil sama dengan. Nah ini, lebih kecil sama dengan sesuai dengan soal kita. Ini fungsi kendalanya lebih kecil sama dengan. Oke. Harus diubah menjadi sama dengan menambahkan variabel slack, di mana variabel slack itu disebut dengan variabel dasar. Oke, kita lihat. Fungsi kendala yang pertama. 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Kita harus uraikan. 2x1 harus ditambahkan dengan variabel slack, karena di sini sudah ada x1 dan x2, maka kita buat variabel berikutnya adalah x3. Sama dengan 8. Ini yang kita sebut dengan penambahan variabel. Jadi yang awalnya hanya ada 2x1, di sini ditambahkan dengan x3. Inilah yang disebut dengan variabel slack atau variabel surplus. Ini dia. Berikutnya, persamaan kedua, 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Ini dia. Kita tambahkan variabelnya menjadi 3x2 ditambah variabel surplusnya atau variabel slack-nya itu setelah x3 berarti x4. Kita tambahkan x4 sama dengan, tandanya dirubah ya, dari lebih kecil sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan. Jadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Yang terakhir, 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Kita rubah. Kita tambahkan variabel surplus berikutnya, setelah x3, x4 berarti x5. Berarti 6x1 ditambah 6x2 ditambah x5 sama dengan 30. Tandanya otomatis berubah. Ini dia. Tandanya berubah. Oke. Setelah selesai kita buat persamaannya, dirubah persamaannya, maka nilainya ini kita masukkan ke dalam tabel. Penyusunan tabelnya sederhana sekali, tinggal melihat dari nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Kita mulai dari yang pertama. Untuk tabel, kita mulai dari kolom pertama, ini variabel dasar. var DSR itu variabel dasar. Variabel dasar, di sini ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, ini NK nilai kanan atau RHS tadi, right hand side, kemudian ini indeks. Kemudian di bawah untuk barisnya ada baris Z, baris X3, X4, dan X5. Artinya, untuk ke bawah ini hanya baris Z dan nilai dari variabel slack. Ini. Karena nilai variabel slack inilah yang akan berubah nanti untuk nilai akhirnya atau jawabannya. Oke. Kita mulai untuk mengisinya. Cara mengisinya, kita lihat dari Z. Baris Z. Baris Z ini tadi kan sudah jelas kalau Z ini fungsi tujuan. Jadi harus kita lihat dari nilai fungsi tujuan. Kita lihat di sini, mudah-mudahan bisa dilihat sekalian. Oke. Nih. Kan ini tadi Z ya. Kita lihat Z, untuk kolom Z, dilihat nilai Z. Nilai Z di sini berapa? Jangan bilang ini kosong. Kalau ini kosong berarti 0. Ini kalau tidak ada dituliskan berarti dia 1. Kalau 2 berarti 2Z. Kalau 3 berarti 3Z. Ini karena tidak dituliskan otomatis di 1. Makanya di sini dibuat 1. Kemudian lihat, ada X1. Di sini kan ada X1. X1-nya berapa nilainya? Ini, minus 3. Makanya di sini dibuat minus 3. Berikutnya, X2. X2 ada berapa nilainya? Nih, nilainya minus 5. Makanya di sini dibuat X2-nya minus 5.
Berikutnya X3. Apakah ada di baris Z ini X3? Tidak ada, berarti 0. X4 ada? Tidak ada, berarti 0. X5-nya 0. Nilai kanan, ini lihat nilai kanannya berapa? 0. Oke. Indeks nggak usah diisi, nanti indeks di langkah berikutnya. Oke. Kita masuk untuk baris kedua. Baris kedua itu baris X3. Nih, ini baris X3. Baris X3 itu dilihat dari di mana terdapat X3 tadi, variabel X3. Dilihat di sini, itu berarti dari persamaan pertama. Ini X3. Oke, kita lihat dari sini. Mulai kita isi dari kolom Z. Kolom Z. Apakah ada nilai Z di sini? Coba lihat, apakah ada nilai Z di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka dia 0. Ini makanya ini 0. Ini 0 ya. Oke, untuk X1, apakah ada nilainya? Kita lihat ada X1. Berapa nilainya? 2. Berarti di sini kita buat 2. Berikutnya, X2. Apakah ada X2? Tidak ada, berarti 0. X3 ada, sama seperti Z tadi. X3 ini tidak dibuat nilai sampingnya, berarti dia 1. Berarti X3-nya 1. X4 ada? Tidak ada, berarti 0. X5 tidak ada, berarti 0. Oke, kemudian nilai kanan. Nilai kanan itu setelah sama dengan ya. Setelah sama dengan. Ini berarti berapa? 8. Oke. Berikutnya, untuk X4 ini, baris 4. Baris X4, ini diambil nilainya dari persamaan yang mengandung X4. Ini persamaan yang mengandung X4 itu yang ini. Itu dia, mengandung X4. Oke, kita masukkan nilainya. Untuk kolom Z ini, apakah ada nilai Z-nya di sini? Tidak ada, berarti 0. X1-nya bagaimana? Apakah ada X1 di sini? Oke, kita lihat, tidak ada, berarti X1-nya 0. Bagaimana dengan X2? Oke, X2-nya di sini ada 3, makanya kita tuliskan 3. Berikutnya, X4, apakah ada X4 di sini? Maaf ya, tadi X2, ini X2. Kemudian X3, apakah ada X3? X3 tidak ada, berarti 0. X4 ada, nilainya di sini ada, karena dia tidak tertulis, berarti 1. Itu memang sudah aturan ya, 1 dikali X4 itu kan tetap X4, makanya tidak perlu dituliskan. Berikutnya, X5 tidak ada, makanya dibuat kosong, nilai kanannya 15. Ini dia. Berikutnya juga sama untuk X5. Untuk X5 dilihat di sini, baris atau persamaan yang mengandung X5. Kita lihat Z-nya tidak ada, berarti kosong. X1-nya ada, ini dia, X1-nya nilainya 6. Kemudian X2-nya ada, nih, nilainya 5. Kemudian X3-nya kosong, X4-nya juga kosong. Kemudian X5-nya ada, 1. Oke, ini dia. Nilai kanannya 30. Oke, ini cara penyusunan nilainya. Setelah nilainya selesai, baru kita mulai langkah berikutnya. Langkah ketiga, memilih kolom kunci. Nih, memilih kolom kunci. Aturannya adalah, kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z dengan bernilai negatif dengan angka terbesar. Maksudnya gini, kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Atau sama dengan bisa dibuat ini nilai negatif terkecil. Kalau di sini kalau ini negatif, kalau angka terbesar itu berarti nilainya semakin kecil. Kita lihat dari kolom ya, karena di sini kolom kunci kita lihat dari masing-masing kolom. Di baris Z, ini baris Z, ini ya, ini baris Z. Kita lihat di baris Z ini ada 2 nilai negatif, ada -3, ada negatif 3, ada negatif 5. Nilai dengan angka terbesar, ini angka terbesarnya 5, walaupun nilainya paling lebih kecil. Yang kita lihat itu angkanya. Angka negatifnya angkanya 5, ini paling besar berarti dia duluan kita selesaikan. Gimana kalau di sini ada angka 10, ya 10 kita selesaikan. Kalau misalnya di situ ada negatif 1, ya enggak, tetap yang 5 ini kita kerjakan. Oke. Ini kolom kuncinya sudah jelas, dipilih dari baris Z, di baris Z dilihat nilai Z, baris Z, yang mana nilai negatif dengan angka terbesar itu yang dibuat. Berikutnya untuk menentukan nilai kunci. Baris kunci, untuk baris kunci. Baris kunci itu sama dengan, ini kurang jelas ya, nilai kanan atau NK dibagi nilai kolom kunci. Ini nilai kanan nih. Nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Kita tinggal bagikan aja. Ini, untuk menentukan indeks ya, kita buat indeks. Oke, yang pertama, nilai kanan yang untuk yang Z nggak usah diikutkan. Ini yang Z nggak usah dibuat indeksnya, tidak perlu. Ini, yang Z ini tidak perlu dibuat indeksnya. Sekarang yang ini, yang X3. Yang X3 ini kita lihat, X3, nilai kanannya 8, dibagi nilai kolom kunci. Nilai kolom kuncinya ini 0. Berarti 8 dibagi
0 atau kosong. Itu makanya dibuat di sini tak hingga. 8 dibagi 0 kan nggak bisa, makanya dibuat tak hingga. Berikutnya, nilai kanannya 15, nilai kolomnya 3. 15 dibagi 3, makanya di sini indeksnya 5. Berikutnya, di sini nilai kanannya 30, ini untuk baris berikutnya, nilai kanannya 30, nilai kolomnya 6, 5, berarti 30 dibagi 5, hasilnya indeksnya 6. Oke, kita lihat. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Kita lihat, indeksnya yang ada itu 5 dengan 6. Yang kita pilih yang paling kecil otomatis 5. Inilah yang disebut dengan baris kunci. Kolom kunci tadi sudah dapat yang ini. Ini dia kolom kunci. Ini kolom kunci nih. Kolom kunci yang ditandai ini X2 nih. Ini kolom kunci ke bawah nih, yang ini baris kunci. Yang ini baris kunci. Nilai yang terdapat pada perpotongan antara kolom, ini di antara kolom kunci dengan baris kunci, ini angka 3 ya. Di antara kolom ini dengan baris ini, yang tengah-tengahnya ini ada perpotongannya, yang ini angka 3, ini disebut dengan angka kunci. Ini disebut dengan angka kunci. Sedangkan nilai yang terdapat di dalam kolom kunci disebut dengan koefisien angka kolom kunci. Oke, itu nanti bermanfaat untuk langkah berikutnya. Kita lihat langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini langkah kelima, mengubah nilai baris kunci. Ini yang dirubah hanya baris kunci. Kita lihat baris kunci tadi nilainya berapa, ini dia. Dihitung dari X1 sampai nilai kanan ya, Z tidak usah diproses. Yang diproses hanya X1 sampai nilai kanan. Kita lihat, ini nilainya 0301015. Oke, lihat. Kita buat mengubah nilai baris kunci. Ini baris kunci. Oke, ini yang mau kita rubah. Caranya, membagikan dengan angka kunci. Angka kunci sudah kita ketahui tadi, perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, berarti 3. Ini dia 3. Berarti kita harus bagikan nilai baris kunci dengan angka 3. Oke, kita mulai. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. 0 dibagi 3, 0. Kemudian 1, nih. 1 dibagi 3, jadi 1/3, 1/3. 0 dibagi 3 jadinya 0, kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. Ini dia. Sudah dapat ya? Ini nilai, di sini disebut nilai baris baru kunci. Ini dibuat baris baru kunci. Ini dia. Jadi nilai ini didapatkan, yang ini ya, yang saya tandain ini nilai didapatkan dari nilai baris kunci yang lama dibagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena 3 adalah angka kunci yang merupakan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Saya rasa cukup jelas. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah mengubah nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Artinya gini, kita harus merubah nilai selain baris kunci. Nah, baris kunci sudah jelas, ini X2 nih ya. X2 ini baris kunci. Miss, kenapa ini berubah jadi X2? Kan sebelumnya X4. Karena tadi X2 perpotongannya dengan X4, maka otomatis X2 dengan X4 ditukarkan. Jadi nanti nilai X2 atau hasil dari X2 itu kita lihat nanti di nilai kanan gitu. Jadi otomatis karena perpotongannya tadi kolom kunci adalah X2, maka di sini X4-nya dibuat X2. Oke. Kita lihat. Di sini disampaikan tadi dirubah selain nilai baris kunci. Artinya semua baris dirubah kecuali baris yang ini. Berarti baris Z dirubah, baris X3 dirubah, baris X5 dirubah. Kita mulai dari baris Z. Seperti yang saya bilang, yang diproses hanya nilai X1 sampai dengan nilai kanan. Oke, kita mulai dari baris Z ya. Ini baris Z. Rumusnya, baris baru sama dengan baris yang lama dikurang koefisien angka kolom kunci. Koefisien ini mana? Itu nilai kolom. Koefisien itu nilai kolom. Contoh nih, kalau misalnya baris Z, ini baris Z, nilai kolom kunci, tadi kan kolom kunci itu di sini nih, X2. Kan kolom kuncinya tadi X2. Berarti nilainya minus 5, koefisien. Untuk baris X3, berarti nilainya 0. Untuk baris X5, berarti nilainya 5. X2 kenapa nggak ikut? Karena tadi X2 adalah baris kunci, sedangkan yang kita kerjakan sekarang adalah selain baris kunci. Oke, saya mulai dari baris Z. Di baris Z. Kita mulai dari baris Z. Baris Z, baris lamanya kita lihat. Minus 3, minus 5, 0, 0, 0, 0. Oke, minus 3, minus 5, 0, 0, 0, 0. Dikurang.
Ini NBBK ini berarti nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci. Atau nilai baris baru kunci, terserah lah. Mau yang mana pun sama aja. Koefisiennya tadi sudah saya jelaskan, koefisiennya tadi nilai yang terdapat di kolom kuncinya, karena dia baris Z, ini baris Z, yaitu nilai di kolom kunci berarti minus 5. Minus 5 dikali, ini, nilai baris baru kunci. Baris barunya ini, 0, 1, 0, 1, sepertiga, 0, sama 5. Ini tadi yang sudah kita dapatkan. Berarti di sini dibuat baris baru kunci ini, 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Ini diambil dari baris kunci. Oke. Kita lihat, kita mulai hitung ya. Kita mulai hitung. Minus 3 dikurang minus 5 dikali 0. Minus 5 dikali 0 otomatis 0. Minus 3 dikurang 0 berarti tetap minus 3. Berikutnya, nih. Minus 5 dikurang minus 5 dikali 1. Oke. Minus 5 dikurang minus 5 kali 1. Minus 5 kali 1 minus 5. Minus 5 kurang minus 5 berarti 0. Itu kan sama dengan minus 5 tambah 5 kan gitu. Berikutnya, ini 0 ya. Kalau 0 dengan 0 ini dikalikan 0 otomatis hasilnya 0, nggak usah dihitung lagi. Berikutnya yang ini biasanya yang ribet karena mahasiswa, pengalaman saya dulu mahasiswa ini selalu bermasalahnya dengan pecahan. Ini kalian membuat pecahan atau desimal saya tidak ada masalah ya. Oke. Di sini dibuat 0 dikurang minus 5 dikali 1 per 3. Oke. Ini cara ngerjakannya sederhana, kita selesaikan dulu yang perkalian. Minus 5 dikali 1 per 3, itu berarti minus 5 per 3. 0 dikurang minus 5 per 3, berarti 0 ditambah 5 per 3, berarti ini hasilnya 5 per 3. Itu dia, makanya jadi positif, karena hasilnya dikurang. Ini, karena operasinya dikurang. Berikutnya, 0 dikurang minus 5 kali 5. Minus 5 kali 5 itu berarti minus 25. Minus 25. 0 dikurang minus 25 berarti hasilnya positif 25. Inilah hasilnya dia, positif 25. Oke. Berikutnya, untuk baris berikutnya, baris X3. Kita lihat baris X3. Nih, baris X3. Seperti yang saya bilang tadi, yang digunakan hanya X1. Ini dia, X1. Sampai nilai kanan. Berarti 2010008. Ini dia. 2010008. Berikutnya, koefisiennya. Koefisien, kan ini tadi dikurang koefisien angka kolom kunci. Koefisiennya berarti X2, kita lihat di baris X3-nya, kolom X2 atau kolom kuncinya kita lihat untuk nilai X3-nya 0. Berarti koefisiennya 0. Oke. Koefisiennya 0. Ini ya, koefisien 0, kemudian dikali nilai baris kunci. Tetap, yang ini baris kunci. Ini, 0, 1, 0, 1 per 3, 0. Ini, 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Kita mulai hitungannya lagi. Oke. Lihat, 2 dikurang 0 dikali 0. Berarti 2 dikurang 0, berarti 2. Berikutnya, 0 dikurang 0 dikali 1. 0 kali 1 aja sudah 0, berarti 0 kurang 0, 0. Berikutnya, 1 dikurang 0 kali 0. 0 kali 0, 0, berarti 1 kurang 0, 1. Berikutnya, 0 dikurang 0 dikali 1 per 3. 0 kali 1 per 3 berarti 0, berarti 0 dikurang 0, 0. Ya, ini angkanya 0 semua, otomatis 0. Berikutnya yang ini. 5 dikurang 0 dikali 5. 0 dikali 5 hasilnya 0, 8 kurang 0 hasilnya 8. Artinya, karena ini pengalinya 0, ini ya koefisiennya 0, otomatis hasilnya, ini ya, ini kan koefisiennya 0, otomatis hasil kalinya di sini 0. Kalau hasil kalinya di sini 0, berarti kalau dikurangkan, berarti 2 kurang 0, 2, 0 kurang 1, 0, 1 kurang 0, 0, ini kan 0 semua jadinya. Jadi 0 semua ini. Ini karena hasilnya 0 semua, berarti hasilnya sama dengan yang baris lama. Ini tetap sama dia. Oke. Berikutnya, untuk baris X5 yang terakhir. Tadi kan sudah X3, sekarang X5. Ini nilainya 6500130. Oke, lihat. Yang terakhir 6500130. Nih, 6500130. Dikali dikurang koefisiennya. Koefisiennya tadi berapa? Kita lihat yang di kolom kunci. Ini di kolom kunci, poinnya 5, koefisiennya 5. Berarti pengalinya 5 di sini, pengalinya 5 dikali dengan nilai baris-baris kunci sama dengan yang ini tadi, sama yang ini tadi.
0, 1, 0, 1 per 3, 0, baru 5. Oke, mulai kita hitung lagi. 6 dikurang 5 kali 0, 0 berarti 6. Berarti berikutnya 5 dikurang 5 kali 1. 5 dikurang 5 kali 1, 5 kali 1, 5, 5 kurang 5 berarti 0. Berikutnya ini 0 dengan 0, udah pasti 0. Oke, yang berikutnya 0 dikurang 5 dikali 1 per 3. 5 kali 1 per 3 berarti 5 per 3. 0 dikurang 5 per 3, berarti minus 5 per 3. Ini makanya hasilnya minus. 0 dikurang, ini 0 dikurang 5 per 3, berarti negatif 5 per 3. Berikutnya, 1 dikurang 5 dikali 0. 5 kali 0, 0. 1 kurang 0, 1. Berikut yang terakhir. 30 dikurang 5 kali 5. 5 kali 5, 25, 30 kurang 25 berarti hasilnya 5. Oke. Sekali lagi saya ulangi yang ini. 30 dikurang 5 dikali 5. 5 kali 5 ini 25, berarti 30 kurang 25 hasilnya 5. Oke. Selesai untuk langkah ke-6. Di langkah ke-6 sekarang hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Lihat ya. Ini sudah ada baris baru untuk baris Z, baris X3 dan X5. Kalau baris kuncinya tetap, tinggal masukkan aja. Ini Z-nya tetap ya, ini ya, untuk kolom Z tetap. Kita lihat, ini berarti baris, ini baris Z tadi hasilnya minus 300, 5 per 3, 025. Minus 300, 5 per 3, 025. Oke. Berikutnya kita lihat baris yang ini, baris yang X3, 201, 008. 201, 008. Dan yang terakhir, 600 minus 5 per 3, 15. 600 minus 5 per 3, 15. Oke, itu hasilnya. Kemudian kita lihat langkah yang ke-7. Oke, melanjutkan perbaikan langkah 3 ke 6, di langkah ketiga sampai ke 6. Sampai baris Z tidak ada lagi nilai negatif. Oke, ini hasilnya di tabel yang ini, itu sama dengan yang ini sebenarnya. Hasilnya sudah sama dengan yang ini. Namun, di sini kita harus ngulang lagi langkah ketiga sampai langkah ke-6. Kita harus ulang. Ini yang tadi saya bilang, ini hasilnya tidak, penyelesaiannya tidak dijelaskan di sini bagaimana. Tidak dijelaskan bagaimana, makanya saya membuat penyelesaian sendiri. Tadi baru saya buat, mungkin tulisannya kurang jelas, namun dengan saya lanjutkan. Ini lihat ya, hasilnya ini, di sini dibuat hasilnya. Ini dibuat hasilnya seperti ini, tapi penyelesaiannya tidak ada. Penyelesaian ini yang saya buat, dan kebetulan hasilnya sama, hasilnya pas. Oke, saya akan mulai share untuk lanjutannya. Oke. Saya mulai share. Oke, ini lanjutannya, langkah berikutnya. Memilih kolom kunci, kan tadi dimulai dari langkah ketiga ya, memilih kolom kunci. Ini tadi nilainya. Variabelnya tadi, variabel dasarnya tadi Z1 sampai Z1, X1 sampai X5, kemudian nilai kanan indeks, kemudian ini Z, X3, X4 sudah berubah jadi X2, kemudian ini X5. Nilai ini sudah saya ikuti dari nilai, dari nilai yang sudah dihasilkan di modul itu. Kita mulai langsung memilih kolom kunci. Kolom kunci tadi ketentuannya adalah kolom yang dilihat dari nilai baris cek, ini nilai baris cek, dilihat nilai negatif dengan angka terbesar. Nilai negatif dengan angka terbesar. Nah, kita lihat negatif dengan angka terbesar. Ada satu nilai negatif di sini. Minus 3, otomatis ini disebut dengan, ini ya, ini disebut dengan kolom kunci. Karena ini satu-satunya yang negatif. Ini dia kolom kunci. Berikutnya, memilih baris kunci. Kita tahu baris kunci adalah baris dengan indeks terkecil. Mendapatkan indeks ya, nilai kanan dibagi kolom kunci. Oke. Nilai kanan, ini nilai kanan, dibagi kolom kunci Z, nggak usah diikutkan. 8 dibagi 2, 4. 5 dibagi 0, tak hingga. Kemudian 5 dibagi 6, 5 per 6. Kita lihat, baris kunci sama dengan baris dengan indeks terkecil. Oke, indeks terkecilnya 56, makanya di sini 56 ini, yang 56 ini berarti X5, kita buat sebagai baris kunci. Oke,
Ini dibuat baris kunci ya. Maka kalau sudah kita dapat yang ini kolom kunci, yang ini baris kunci, maka yang perpotongannya kita sebut dengan angka kunci. Angka ini berarti angka 6. Angka kuncinya berarti angka 6. Oke. Kita lanjutkan. Langkah ke-6 adalah mengubah nilai baris kunci. Kita lihat baris kunci sudah kita dapatkan tadi di sini ya, baris X5. Ini baris kunci. Nilainya 600 minus 5 per 3, 15. Oke. 600 minus 5 per 3, 15. Ini nilainya. Oke, kita rubah nilai baris kunci. Kita rubah baris baru kunci sama dengan baris baru dibagi angka kunci. Berarti nilai yang ini harus kita bagi angka kunci. Angka kuncinya 6. Berarti kita bagi 6. Kita lihat. 6 dibagi 6, 1. 0 dibagi 6, 0. 0 dibagi 6, 0. 5 per 3, minus 5 per 3 dibagi 6, berarti minus 5 per 18. Ini kalau kalian nggak paham sederhananya gini ya, minus 5 per 3 dibagi 6 sama dengan minus 5 per 3 dibagi 6 per 1. Jadi tinggal balikkan aja, 5 dikali 6 5 dikali 1 dibagi 3 kali 6. Berarti minus 5 dikali 1, makanya minus 5. 6 dikali 3, 18. Makanya dapat minus 5 per 18. Perkalian silang. Ini berarti 6 per 1, ini minus 5 per 3. Oke. Berikutnya, 1 dibagi 6, hasilnya 1 per 6. Kemudian 5 dibagi 6, hasilnya 5 per 6. Inilah dapat nilai baru baris kunci. Oke, kita lanjutkan. Setelah langkah kelima, langkah keenam. Langkah keenam, merubah nilai selain baris kunci sama dengan yang tadi. Rumusnya sama, baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Oke, nilai baris baru kunci tadi sudah jelas, ini nilainya 100 minus 5 per 18, 1 per 6, 5 per 6. Ini dia. Nilai, kita lihat, nilai mengubah nilai baris selain baris kunci, mengubah nilai selain baris kunci, berarti baris kuncinya tadi X5, yang kita rubah berarti baris Z, baris X3, baris X2, itu yang harus kita rubah. Oke, saya mulai dari baris Z. Baris Z nilainya minus 300 5 per 3, 025. Minus 300 5 per 3, 025. Dikali koefisiennya itu nilai kolom kunci, ini minus 3. Ini minus 3 ya. Oke. Baris baru kuncinya, baris baru kunci ini tadi dilihat, 100 minus 5 per 18, 1 per 6, 5 per 6. Ini dia. Oke, jadi kalau kita selesaikan, minus 3 dikurang minus 3 kali 1. Minus 3 dikurang minus 3 berarti kosong. Berikutnya, ini kosong berarti hasilnya kosong, kosong juga hasilnya kosong. Ini nggak usah dihitung lagi, karena kalau minus 3 kali 0, 0. Ini minus 3 kali 0, 0, makanya hasilnya 0. Nggak usah dihitung lagi, nggak usah capek. Berikutnya, minus 5 per 3 dikurang minus 3 dikali 5, berapa tadi ini? 5, minus 5 per 18. Oke, ini kalian harus kalikan dulu yang bawah ya. Minus 3 dikali minus 5 per 18 itu berarti positif 15 per 18, berarti 15 per 18. 5 per 3 dikurang 15 per 18 itu berarti kalau kalian hitung samakan aja penyebutnya. Kalian samakan penyebutnya ke tadi, saya samakan penyebutnya, saya samakan ke 18, kemudian saya kurangkan, kemudian hasilnya dapat dibagi 6 per 6, ini berarti hasilnya 5 per 6. Kalian silakan hitung sendiri. 5 per 3 dikurang 15 per 18. 15 per 18, ini kan minus 3 dikali minus 5 berarti ini 15 per 18. Silakan kalian kalikan aja, kalau misalnya kalian singkatkan pun ini 15 per 18, kita buat sama-sama bagi 3, berarti 15 dibagi 18, 15 dibagi 3, 5, 6 dibagi 3, 6. 18 dibagi 3, 6, berarti 5 per 6. Sekali lagi, 15 per 18. Ini 15 per 18 didapat dari minus 3 dikali minus 5, berarti 15. 15 dibagi 3 berarti 5, 18 dibagi 3 berarti 6, berarti 5 per 6. Berikutnya, 5 per 3 dikurang 5 per 6, itu hasilnya 5 per 6. Nanti silakan hitung sendiri. Berikutnya, 0 dikurang minus 3 dikali 1/6. Kita kalikan dulu. 1 per 6
1/6. 3 dikali 1/6. Minus 3 dikali 1/6 berarti minus 3/6. Minus 3/6 itu berarti 3/6 sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Berarti 1/2. 0 dikurang setengah. 0 dikurang minus setengah berarti setengah. Oke, atau 1/2. Berikutnya. 25 dikurang minus 3 dikali 5/6. Ini sama juga, kalikan dulu minus 3 dengan apa? 5/6. Minus 3 dikali 5/6 itu berarti 15/6. 15/6, ya ini kalian samakan dulu lah penyebutnya. Ini 25 ini kalian selamatkan dulu, 25/1 dibagi 15 dikurang 15/6, kalian buat sama-sama penyebutnya. Jadi tadi saya langsung kalikan 6 kali 25 ditambah dengan 15, ini 165 dibagi 6, makanya hasilnya 27,5. Ini 27,5 saya buat langsung bagi aja ya. Ini sebenarnya 165 dibagi 6. 165 ini dari mana? Dari 6 kali 25 ditambah 15. 15 itu dari minus 3 dikali 5. Berikutnya baris X3. Baris X3 kita lihat nilainya ini. 201.008 ini dia. 201.008. Dikali koefisiennya tadi ini ya, baris kunci yang di sini. Kolom kuncinya berarti 2. Kita lihat. Oke, untuk nilai baris kuncinya sama ini, baris baru kuncinya sama dengan yang ini tadi. Oke, kita mulai hitung. 2 dikurang 2 kali 1, berarti 2 kurang 2, 0. 2, ini, kok 2 lagi? Sekarang yang ini ya. 0 dengan 0 berarti 0. Ini. 1 dikurang 2 kali 0. 1 kurang 0 berarti 1. Berikutnya. 0 dikurang 2 dikali minus 5/18. Kalikan aja dulu. Minus 5/18 dikali 2 berarti minus 10/18. 0 dikurang minus 10/18 berarti 10/18 positif. Berikutnya. 0 dikurang 2 kali 1/6. Kalikan aja dulu berarti 2/6. 2/6 ya. Berarti 0 dikurang 2/6 berarti minus 2/6. Yang terakhirnya. 8 dikurang 2 dikali 5/6. Kalikan aja dulu. 2 kali 5/6 berarti 10/6. Kan gitu ya, 10/6. Kita kurangkan, samakan penyebut ini 8/1 sama-sama 6 berarti 38/6. 38/6. Ini sudah saya sederhanakan. 0 tetap 0, ini 0 tetap 0, 1 tetap 1, 10/18, ini saya sama bagi 2, 10 bagi 2, 5, 18 bagi 2, 9. Ini juga saya sederhanakan, ini sama-sama saya bagi 2, minus 2 bagi 2, ini minus 1, 6 dibagi 2, 3. Kemudian ini juga sama-sama saya bagi, ini langsung saya hitung aja ya, saya hitung 38 dibagi 6. 38 dibagi 6, 6 kali 6, 36, sisa 2 berarti 2/6, 2/6 berarti 1/3, ini dia, 6/3 jadinya. Oke, berikutnya. Baris berikutnya itu baris X4. Baris X4 itu bisa dilihat di sini tadi nilainya 0,10/305. Gini dia. 0,10/305. Kita hitung. Ini tetap sama, baris baru kuncinya sama dengan ini, koefisiennya kosong, karena tadi sini kosong ya. Ini kosong. Oke. Kita lihat. 0 dikurang 0 dikali 1. Berarti 0 dikali 1, 0, 0 kurang 0, 0. 1 dikurang 0 kurang 0 kali 0. Berarti 1. Ini 0 dengan 0 pasti 0. 1/3 dikurang 0 kali 5 minus 5/3. Ini kalau tadi seperti yang saya bilang, kalau ini 0, ini kan semua kan hasilnya 0. 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 5/8, 0 juga. Ini kan 0 kali 1/6 juga 0, 0 dikali 5/6 juga 0. Ini kan hasilnya 0. Kalau ini 0 semua, otomatis hasil pengurangannya ya dirinya sendiri. 0 kurang 0, 1 kurang 0, 0 kurang 0, 1/3 dikurang 0, 0 dikurang 0, 5 kurang 0. Makanya hasilnya sama yang atas ini, sama dengan ini. Berarti 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Oke. Sudah selesai baris barunya. Sekarang kita susun.
Untuk Z tadi kita lihat, untuk Z, ya saya kecilkan dulu. Oke, untuk baris Z dilihat, baris barunya tadi, 0,0,0, 5/6, 1/2, 27,5. 0,0,0, 5/6, 1/2, 27,5. Oke. Baris X3, 0,0,1, 5/6, 1 minus 1/3, 6, 1/3. 0,0,0, 1, 5/9, minus 1/3, kemudian 6, 1/3. Oke. Kemudian yang X2 ini tadi ya, X2 ini berarti X4 ini ya. X2 ini harusnya salah tadi saya. Ini harus X2, nilainya 0,10, 1/3, 0,5. 0,10, 1/3, 0,5. Ini hasilnya. Oke. Berikutnya kalau nilai X1-nya tetap. Ini kenapa X1 seperti yang saya bilang tadi, karena tadi X1 baris kunci ini. Kolom kunci. X1 kolom kunci berpotongan dengan X5, berarti X1 dengan X5 ini X5-nya digantikan dengan X1, makanya di sini jadinya ini salah ya, ini harusnya X1. Ini juga harusnya, ini udah tetap X1. Jadi ketahuan nanti ini X2, nilai kanannya berapa? Nilai kanan itu hasil, X2 berarti hasilnya 5, sedangkan X1 hasilnya 5/6. Sedangkan Z-nya tujuannya yang dapatkan itu 27,5. Ini 27,5. Oke. Z-nya dapat 27,5, kemudian X2-nya 5, X1-nya 5/6. 5/6, oke. Kita lihat, ingat ya, X2 5, X1 5/6, Z-nya 25. Sama nggak dengan yang di hasil yang tadi? Kita lihat dulu ya. Saya share yang tadi. Oke, saya share yang tadi. Kita lihat, oh hasilnya pas ya. X1-nya 5/6, X2-nya 5, Z max-nya atau tujuannya 27/5. 27,5 atau 27,5 sama aja. 27 1/2 tadi saya buatnya 27,5 sama aja. Tetap hasilnya sama ya. Ini hasilnya sama. Nanti kalian boleh bandingkan filenya. Filenya apa yang saya kasih, nanti file PDF-nya juga saya kasih selalu dilampirkan dengan video ini. Silakan kalian bandingkan. Tadi sudah saya bandingkan hasilnya sama persis. Berarti ini pengerjaannya benar. Oke, kalau kalian membuktikan apakah hasilnya benar atau tidak, silakan masukkan nilainya ini ke fungsi tujuan. Masukkan ke fungsi tujuan ini. Tuh. 3x1 ditambah 5x2 hasilnya 24 sama enggak? Ini silakan masukkan ke situ. Oke. Saya rasa sampai di sini pertemuan ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan share melalui komisaris. Pertanyaannya nanti coba akan saya selesaikan. Saya tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.